Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Suaranya yang paling kenceng, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Sehat, rezekinya dilancarkan selalu. Amin. Pastinya terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis, penulis, fotografer, jurnalis, pehobi foto, blogger, content creator, dan sebagainya. Dan atas kehadirannya dalam acara Roadshow Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di sini ada 1.000 orang Mbak Putri. Karena di belakang nggak kelihatan. Jadi enggak. Pertama saya ingin menyambut dulu dari Ketua Koordinator Wilayah Grup Astra Solo Raya, Bapak Topo beserta rekan-rekan. Kemudian juga tim koordinator communication Astra Head Office ada Mbak Putri dan Mas Brian. Kemudian juga ada penulis atau founder Pacar Merah yang sudah keliling Indonesia dan sangat cinta kota Solo, Mbak Windy Aristanti. Terima kasih hadirnya Mbak Windy. Kemudian juga ini fotografer profesional. Karyanya sudah banyak dimuat di beberapa media dan juga beliau ini adalah freelance atau apa istilahnya ya, tim dari kontributor ya Pak ya untuk kantor berita Cina Xinhua ya Pak di Indonesia. Jadi suatu kebanggaan buat teman-teman yang ada di Solo ini karena nanti bisa ketemu langsung dengan Mas Boy. Weh. Oke, kemudian saya juga ingin menyapa yang ini kita sering berkolaborasi penerima apresiasi 1 Indonesia Award ada Mas Alan. Banyak kompetisi-kompetisi baik foto penulisan artikel yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Tapi satu kata kuncinya yang konsisten dan itu adalah salah satunya Astra. Dan hari ini Astra luar biasa, saya sangat appreciate dengan Astra yang menggelorakan, mengkampanyekan narasi-narasi kebaikan, narasi-narasi inspirasi. Untuk apa? Untuk mengajak kita memberi kontribusi positif untuk Indonesia. Di mana seperti kita ketahui, Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra atau yang disingkat dengan LFA dan juga APA, ini adalah salah satu cara Astra mengabarkan hal-hal yang baik begitu ya, yang dilakukan orang-orang atau sekelompok masyarakat di berbagai daerah. Dengan melibatkan jurnalis, kemudian fotografer, komunitas penulis, dan pehobi foto, Lomba Foto Astra dan juga Anugerah Pewarta Astra 2024 diharapkan dapat menebarkan inspirasi baik bagi anak bangsa lainnya dengan menampilkan karya-karya yang menggambarkan kebersamaan dari mereka yang telah berkarya dengan sepenuh hati untuk mewujudkan kehidupan keberlanjutan di Indonesia. Sebelum kompetisi, Solo Post Media Group sebagai industri yang concern terhadap penguatan literasi berkolaborasi dengan Astra mempersembahkan Roadshow LFA dan juga APA 2024 workshop fotografi dan bincang inspiratif. Ini tentunya menghadirkan sekali lagi narasumber-narasumber yang keren,
penulis, kemudian fotografer profesional, dan juga yang sudah memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang serunya mengabadikan karya-karya terbaik bangsa melalui sebuah tulisan dan juga foto. Roadshow LFA dan juga APA 2024, workshop fotografi dan bincang inspiratif juga menghadirkan orang yang sudah berkarya dan memberikan kontribusinya yang positif bagi masyarakat sekitarnya, yaitu penerima apresiasi semangat Astra Terpadu untuk atau 1 Indonesia Awards. Dan siapa saja mereka? Sudah ada di samping saya Mbak Windy Ariestanti, di mana di dunia menulis tentunya nama Windy sudah tidak asing lagi. Ia adalah pendiri Pacar Merah, Festival Literasi dan Pasar Buku Keliling Nusantara. Dan langsung saja kita sambut narasumber selanjutnya, seorang fotografer expert, beliau Boy T. Harjanto. Kami silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Silakan Mas Boy untuk dapat duduk di samping Mbak Windy. Oke. Beliau ini adalah seorang fotografer jurnalistik yang sangat dekat dan juga lekat dengan momen-momen penting dan menarik Gunung Merapi. Mas Boy bukan fotografer biasa, artinya begitu luar biasa. Dan pengalamannya mengabadikan gambar bencana erupsi Gunung Merapi menjadi bekal bagi Mas Boy sendiri bisa membantu korban erupsi Merapi untuk bangkit tentunya. Tadi kayak aku bilang bahwa salah satu kecerdasan tanda-tanda kemodernan, modernisasi peradaban itu kan sebenarnya keterampilan kita memilah apa yang mau kita sharing ya. Saring sebelum sharing. Apa sih? Itu keterampilan dan itu muncul kalau kita punya literasi yang cukup sebenarnya. Apa sih yang mau kita sampaikan? Apakah kita cuma memang mau ngejar likes, komen dan viralitas atau ada hal lain? Iya, kayak sekarang mungkin bisa ditanya gitu. Kenapa sih Astra bikin 1 Indonesia dan penghargaan ini? Pasti ada hal yang Astra rasa perlu dikomunikasikan lebih kan Mbak sebenarnya. Jadi kalau menurutku ini pun mengikuti lomba seperti ini saja itu bentuk latihan untuk menciptakan kebiasaan. Bayangkan kita berlatih menciptakan kebiasaan, ikut lomba terus menang. Untungnya double-double. Double-double betul. Nah, selain berlatihnya bisa dengan lewat media sosial, rutin menulis, kalau saya sampai sekarang masih nulis blog. Atau bahkan membaca juga bagian dari berlatih menulis. Berikutnya adalah coba tantang diri ikut lomba. Nah, cari lomba-lomba, bisa jadi lomba mulai dari macam-macam ya Mbak tingkatannya. Tapi kayak pewarta Astra buat saya, ini salah satu lomba yang menurut saya menarik sekali. Kenapa? Karena kamu ditantang untuk bisa menemukan cerita dari sebuah hal yang dianggap penting, ada value-nya gitu, message-nya, nilai penting. Jadi kalau kita motret itu kalau bisa ya menggunakan handphone itu nggak apa-apa, yang penting harus biar lebih kuat itu harus dikasih narasi semacam caption. Kenapa? Kalau enggak ya yang tahu tentunya fotografer dan dirinya sendiri. Berbeda kalau jurnalis kan kita motretnya ada etika-etikanya kan. Misalnya kalau potret harus ada caption 5WA1 apa subjek, predikat, objek itu sudah cukup. Ketika kalau jurnalis kan foto yang paling bagus itu ketika foto itu berdampak positif saat dipublikasikan. Misalnya ketika orang melihat bencana Gunung Merapi, setelah dipublish orang berduyun-duyun akan memberikan bantuan. Atau ada jalan rusak yang tidak pernah dibangun atau jembatan yang rusak ketika dipublish di media tempat kita bekerja, setelah dibaca orang mereka akan berduyun-duyun membantu memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan. Saya kira foto yang paling bagus untuk jurnalis itu ialah foto yang bisa memberikan perubahan saat foto itu dipublikasikan. Bagaimana agar tulisan kita ini benar-benar menjadi karya yang inspiratif? Tips lain tuh banyak baca teman-teman, karena saya tuh percaya bahwa membaca itu sebenarnya bisa memperkaya referensi kita, mau menyajikan ide dengan cara bagaimana. Karena perkara menulis juga sebenarnya bukan hanya menemukan ide, tapi cara bagaimana yang paling tepat untuk menyampaikan ide tersebut. Nah itu dipelajari kalau, itu akan bisa tercapai kalau teman-teman punya banyak pilihan teknik menulis. Gaya menulis itu kan macam-macam. Nah cara mempelajarinya ya banyak membaca gitu teman-teman. Apakah teman-teman bisa tetap menulis tanpa membaca? Bisa. Tapi saya pastikan tulisan teman-teman akan kering. Foto itu adalah cara yang paling menyenangkan untuk kita belajar menyampaikan cerita. Sampaikan cerita dari sebuah foto, tapi bukan apa yang teman-teman lihat di foto itu.
ketika teman-teman ngambil foto nih, kalau teman-teman suka foto, ambil aja foto teman-teman, misalnya lihat sekarang galeri HP-nya, lalu ceritakan tentang hal-hal di balik foto itu. Jadi jangan deskripsikan fotonya, ada Gunung Merapi, dia lancip, bla bla. Bukan itu yang teman-teman Kayak yang ceritakan. tadi ya, balik lagi kayak yang Bukan, tadi. itu namanya mendeskripsikan apa yang dilihat. Okay. Tapi ceritakan sesuatu yang tidak ada di dalam foto tersebut, tapi punya korelasi dengan foto tersebut. Yang namanya cerita itu adalah selalu tentang mengapa, bukan tentang apa. Nah, kita selalu terjebak pada melihat bahwa yang namanya cerita itu apa. Kalau teman-teman mau bikin tulisan yang powerful, fokuslah pada mengapa. Tetapi jangan pernah lupa tentang apa, siapa, bagaimana. Jadi 5W1H itu dasar, itu pakai dasar. semua. Cari tahu. Karena yang menggerakkan kita adalah mengapa. Ada nggak sih Mas pengalaman menarik gitu saat jadi fotografer dan karya mana yang Anda rasa tuh membuat Anda merasa sangat puas gitu? Saya foto yang berkesan itu adalah saat pesawat Garuda jatuh di Bengawan Solo. Itu saya motret 2002 itu pakai kamera konvensional. Pindah di Jakarta itu saya banyak menang lomba foto di situ, yaitu banyak saya dapat banyak di situ kan. Termasuk Mohtar Lubis, Eva Tamrin, Van Ifra itu saya dapat di Jakarta. Dan yang paling berkesan adalah tentunya foto Gunung Merapi ya. Itu karena dengan foto itu saya bisa mengembalikan buku-buku, saya bikin buku, saya kembalikan ke warga, saya berikan kepada orang-orang yang terkena dampak erupsi Merapi dan buku-buku itu bisa menambah modal usaha mereka. Saat terjadi erupsi itu kan mereka banyak kehilangan rumah, pekerjaan. Akhirnya ya saya bikin buku, saya kasih, alhamdulillah buku itu bisa memberikan dampak positif ketika saya bagikan kepada masyarakat yang kena korban erupsi Gunung Merapi. Itu kejadian maghrib, tapi kan zaman itu kan kameranya masih konvensional. Tentunya saya juga kesulitan, akhirnya saya baru datang itu pagi hari. Pagi harinya pagi ya? itu pesawatnya jatuh, masih ada di situ ya dia, banjir, belum direlokasi. Tertarik ke tengah arus sungai, akhirnya ya di tali-tali itu. Tapi di situ kondisi pesawatnya udah berada di tengah sungai. Itu yang menarik, saya itu menggunakan kamera film. Setelah kemarin saya cari di filmnya itu ternyata foto-foto itu masih ada dan ketika saya lihat itu dulu itu motretnya sangat hati-hati. Kenapa? Karena dari sekuen foto yang saya lihat itu saya dapat foto satu tampak atas. Foto kedua itu saya harus pindah ke sana. Foto ketiga harus pindah ke sana, foto ketiga harus detail. Jadi beda sekarang ya, mungkin kalau sekarang satu frame itu bisa banyak. Iya betul. Kalau dulu kan hati-hati motretnya, kenapa? Karena harus memperhitungkan komposisi ruang, bidang, warna itu harus diperhatikan. Jadi kalau saya melihat foto dulu itu apakah saya bisa mengulang di era digitalisasi sekarang? Karena kan kalau sekarang lebih banyak continue nanti berondong kan di sini. Kalau dulu sangat hati-hati. Dari sekuen 15 itu hampir nggak ada pengulangan kecuali untuk kebutuhan koran cetak antara vertikal dan horizontal. Lomba foto Astra itu saya kira bukan tahun yang pendek ya, udah 16 penyelenggara ya, betul. 16 ya tadi. Ya, 16 kali betul. Ya, itu saya kira ya, saya mengapresiasi Astra karena dia membuka dua kategori, ada umum dan jurnalis. Biasanya lomba foto itu hanya ada satu kategori. Tidak menyediakan kanal untuk jurnalis, hanya antar umum. Ada yang khusus jurnalis tidak menyediakan kanal untuk umum. Jadi saya kira Astra cukup bagus memberikan dua kategori yang dua-duanya punya kans untuk menang. Jadi saya kira kalau bisa tambah foto story keren itu Mbak. Ya itu lebih bagus karena itu foto story kan cerita fotonya lebih bisa bercerita dan bermakna kan. Menurut aku ini salah satu lomba yang sangat layak untuk diikuti oleh siapa saja. Karena dari beberapa kali menjuri, aku bisa lihat kesungguhan dari kawan-kawan Astra memang fokus pada apa yang ditulis. Jadi mereka bicara tentang keterampilanmu menulis, juga bicara tentang kontenmu seberapa penting itu ditulis. Teman-teman Astra fokus sekali di situ karena itu yang membuat sebuah tulisan menjadi balik lagi seperti tadi Mas Boy sampaikan, sebuah karya jadi punya dampak karena dicari gitu. Tadi kan dibahas terus itu tentang sesuatu yang berdampak. Nah, seperti apa sih atau syaratnya gimana sih supaya tulisan itu dianggap berdampak? Bagaimana mengukurnya? Kan menurut saya ini penting banget. Ternyata enggak juga ketika di tangan juri gitu kan. Nah, saya pernah mengalami itu. Menurut saya ini kok keren sekali, tapi ternyata juga kalah gitu loh. Jadi mengukurnya bagaimana supaya bisa menjadi atau masuk dalam kategori berdampak itu. Kalau itu kaitannya untuk para blogger, itu fotonya seperti apa sih
yang sebaiknya apa ya kami mungkin cara mengambil atau bagaimana atau seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya foto itu benar-benar jadi menguatkan cerita kita. Itu menurut Mas Boy kalau untuk blogger itu sebaiknya dari cerita kemudian dikuatkan dengan foto atau dari foto kita gali menjadi sebuah cerita yang bisa lebih kuat. Baru satu paragraf aja itu udah Mbak, udah cuapeknya minta ampun. Di kepala itu kayak ada yang nggak mau gerak gitu loh. Kita pengen ngeluarin ada yang dalam hati, tapi ininya itu kayak apa ya namanya, kayak mesin mati gitu loh. Nah pertanyaannya gini Mbak, itu kenapa satu? Yang kedua, cara mengatasinya gimana? Jadi saya waktu itu hanya memoto di Sungai Bengawan Solo yang tempatnya dekat Bacem. Di situ ada anak-anak berenang. Ada 7 orang berenang, anak-anak kecil saya foto dari berbagai angle. Kemudian dari salah satu fotonya itu dibelilah oleh guru gambar dari SMP Batu. Saya memang tidak punya PD untuk Pak Pamungkas itu, Pak tolong ini diikutkan di lomba aja, ini fotonya bagus. Wah, aku ora mudeng apa-apa, aku menghobi tok, senenge mengmoto, saya bilang gitu. Jadi saya hanya ingin menanyakan bagaimana membangkitkan kepercayaan diri supaya bisa ikut lomba gitu. Baik, dan langsung saja untuk sesi berikutnya ini kita akan mengundang. Beliau adalah salah satu penerima apresiasi 1 Indonesia Award. Langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan untuk Alan Effendi. Silakan. Oke, selamat siang Mas Alan. Sudah 10 tahun terakhir Mas Alan ini adalah kelahiran ataupun asal dari Kabupaten Gunung Kidul, betul ya? Dan ini menjalankan usaha budidaya aloe vera atau yang kita kenal lidah buaya ya. Dalam usahanya dia banyak melibatkan para petani sekitar untuk menjadi mitra, yakni membudidayakan aloe vera sebagai solusi bertani di wilayah kering. Kita tahu, dan dari inisiasi ini Mas Alan ini akhirnya bisa meningkatkan perekonomian petani setempat dan tidak berhenti sampai budidaya saja. Mas Alan kemudian bisa membuat produk turunannya, yakni memproduksi minuman sehat dari aloe vera atau lidah buaya. Dan atas ide dan gagasan inilah Mas Alan mendapatkan apresiasi sebagai tokoh inspiratif di bidang kewirausahaan pada apresiasi 1 Indonesia Awards. Dengan tantangan di Gunung Kidul yang se ekstrim ini, kira-kira apa yang bisa saya tanam? Singkat cerita waktu itu ada 4 komoditas Mbak. Jadi ada buah naga, ada anggur, pepaya California, dan terakhir si aloe vera. Lalu 3 ini runtuh nih yang pepaya California, anggur, dan buah naga. Karena terlalu banyak perawatan. Kenapa aloe vera? 1, mudah secara perawatan. Dia kan seperti kaktus, tanaman gurun lagi. Yaitu nggak disiram setahun pun itu nggak akan mati. Oh iya. Dari mulai saya merintis usaha, saya merekrut para petani mitra ini sampai dengan akhirnya bisa menciptakan sebuah produk yang berkualitas melalui aloe vera, dan saya daftarkan di Astrasia waktu itu di 2021 awalnya. Saya nggak lolos. Daftarnya di 2021? Betul, nggak lolos. 2021 nggak lolos, hanya tadi dilihat ada perwakilan provinsi saja. Daftar lagi, mau 2022 nggak berani. Kenapa, karena Mas? Udah saking malesnya, nggak bakal berhasil. Di Udah 2023 itu di akhir, kan kalau Astrasia itu ada batas umur Mbak, 35 tahun. Kebetulan waktu itu saya umurnya udah daftar itu hampir 35. Bentar lagi itu udah melewati, daftar sekali lagi dia mencoba, kita benerin narasinya. Kita dari mulai kesulitannya, obstacle-nya, sampai dengan macam-macamnya kita benahi lagi, dan alhamdulillah waktu itu akhirnya bisa menjadi salah satu penerima dari bidang kewirausahaan dari sekian ribu banyak orang yang mungkin kegiatannya lebih bagus dari saya, tapi balik ke narasi yang mereka buat mungkin kurang menarik seperti itu. Sebuah tantangan juga kalau kita tidak istilahnya ulet ya, kita tidak optimis dengan apa yang kita lakukan, itu udah runtuh di tahun pertama mungkin. Karena kita bener-bener retro itu hampir setiap hari itu ngelihat kap-kapan yang botol yang balik lagi itu luar biasa. Kita ketemu dengan circle yang tepat, kita bisa memperbaiki itu hingga akhirnya produk saya bisa bertahan di umur 6 bulan ya masa simpannya dengan bahan yang alami, dan
inovasi, diversifikasi produknya juga bertambah, dan yang saya daftarkan di Astra kemarin adalah minuman aloe vera yang berpemanis dengan daun stevia. Kalau mbak-mbak teman-teman semua tahu, daun stevia itu yang rendah kalori, rendah glycemic index, dan itu yang dinilai oleh Bu Nila Muluk, waktu itu Profesor Nila Muluk, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi selain pemberdayaan, produknya juga menarik, aloe veranya juga sehat, pemanisnya itu juga rendah, bukan rendah kalori lagi, benar-benar kalau kolesterolnya 0 gitu. Iya, betul. Mungkin sejak pandemi itu kami mengalami penurunan selling karena kan makanan manis dengan campaign di media sosial yang sangat tinggi, yaitu sugarless ya, bahkan tanpa gula pasir. Itu berdampak hampir 40% penurunan penjualan di hampir 100 outlet, itu sekarang tinggal 70 outlet di Yogyakarta, usaha keluarga kami. Dari dampak seperti ini, kira-kira dari Mas Alan itu apa yang bisa kita lakukan secara mungkin pengolahannya atau mungkin brandingnya? Betul sekali bahwa lomba foto Astra dan juga Anugerah Pewarta Astra ini nggak cuma baru 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah ikutan, mungkin salah satu teman-teman yang ada di sini, lomba foto Astra di tahun ini memasuki tahun ke-16. Sementara Anugerah Pewarta Astra memasuki tahun ke-10. Dan kesempatan teman-teman untuk mengikuti lomba ini tuh cukup besar. Karena apa? Memang ini kategorinya dipisah. Jadi kategori lomba foto Astra ada 2, lomba foto Astra untuk umum dan juga lomba foto Astra untuk wartawan. Hadiahnya pun juga dipisah, jadi nggak rebutan. Kemudian Anugerah Pewarta Astra pun juga dibagi menjadi 2, umum dan wartawan. Kenapa sih Astra sampai detik ini masih gitu ya, konsisten mengadakan lomba foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra? Karena memang dari tahun ke tahun tuh jumlahnya tuh terus mengalami peningkatan, Mbak Titi. Nah tahun ini mungkin tadi belum disebut, temanya itu adalah bersama, berkarya, berkelanjutan. Nyolek sedikit Pak Prasojo nih Pak, bisa Pak, daerah sekitar rumah aja Pak. Misalnya Bapak melihat ada sekelompok ibu-ibu, dia lagi membatik misalnya ya Pak ya. Kemudian itu kan bersama-sama dilakukan. Kemudian mereka tuh memperlihatkan bahwa mereka sedang berkarya gitu, meskipun sudah lansia dan lain sebagainya, mereka berkarya dan ini terus berlanjut. Karena kan sekarang mungkin gak banyak orang yang tahu apa itu membatik dan sudah banyak generasi muda yang meninggalkan. Sehingga akhirnya foto itu bisa memberikan dampak yang signifikan, banyak orang yang tahu dan juga lain sebagainya. Itu bisa jadi salah satu contoh karya lomba foto. Nah itu tadi saya garis bawahi bahwa lomba foto tidak melulu tentang Astra. Jadi bisa sekitar bapak dan ibu. Anak kecil pulang sekolah mereka gandengan tangan pakai baju merah putih sambil ketawa terus ngapain, dan itu fotonya emang ada ceritanya, itu bisa juga jadi lomba yang karya yang didaftarkan. Tapi untuk Anugerah Pewarta Astra sebagai catatan ini memang spesifik Mas Mbak semuanya, bahwa objeknya adalah mereka para penerima apresiasi 1 Indonesia Awards seperti Mas Alan, kemudian Kampung Berseri Astra, di mana di Solo ini ada 3 Kampung Berseri Astra. Yaitu ada Kampung Berseri Astra Omah Wayang di Sidoarno, kemudian di Bodean, kemudian satu lagi ada Mbak Yoni nggak ya? Satu lagi di mana Mbak Yoni? Wironanggan. Nah itu ada 3. Dan sebenarnya kita punya Desa Sejahtera Astra. Astra itu punya 1196 Desa Sejahtera Astra. Saya nggak hafal satu persatu. Tapi gimana teman-teman bisa dapetin nama desanya, nanti bisa dilihat. Jadi ketika teman-teman mau daftar di Anugerah Pewarta Astra itu ada daftar desanya. Untuk lomba foto Astra submit foto sebanyak-banyaknya Pak Prasojo, nggak perlu cuma 1-2, nggak apa-apa, submit sebanyak-banyaknya dan boleh pakai HP teman-teman, nggak cuma pakai kamera bagus tapi boleh pakai HP. Sekarang kan HP udah bagus-bagus ya Mbak Titi. Betul, bukan hanya kamera profesional ini ya, tapi pakai handphone juga bisa. Betul. Terima kasih, saya Nani dari Kompas TV. Sama dengan Mbak Ade, tahun kemarin saya juga sudah ikut tapi nggak jadi juara. Belum Bu, bukan nggak jadi. Kalau bisa tahun ini dijadikan juara. Oh karena ketemu juri panel ya Bu? Iya, ketemu juri panelnya di sini loh ya. Mbak saya cuma mau nanya, bisa nggak ikut kategori jurnalis sama ikut kategori blog gitu misalnya?
Oke. Itu aja. Oh itu aja? Makasih. Oke. Oke, silakan Mbak Putri. Siap. Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan untuk persyaratan tidak ada batasan ya Bu ya. Baik secara umum, karya yang disubmit. Jadi kalau misalnya Ibu submit sebagai umum, tapi Ibu juga submit sebagai wartawan. Jurnalis ya, wartawan. Selama materinya mungkin berbeda ya, betul. ya Bu ya. Kecuali misalnya materinya wartawan sama umum sama, terus ternyata menang dua-duanya ya pasti salah satu aja yang dimenangin. Tapi kalau misalnya mungkin berbeda, yang satu nggak masuk, tapi ternyata yang satu masuk dan kategori umum, ya Ibu bisa tetap menang gitu. Jadi submit aja Bu sebanyak-banyaknya, baik yang umum dan juga wartawan. Atau Ibu sekalian mau submit yang lomba foto Astra umum wartawan sekalian Bu. Submit semua saya Jadi bilangin. submit semuanya ya Bu ya? Iya, Oke. gitu nggak apa-apa. Tapi tetap nanti outputnya Ibu cuma bisa menang satu kali. Oke, itu Gitu. ya intinya. Oke. Lomba foto Astra, untuk periode pengambilan foto apakah ada jangka waktu periode tertentu terkait untuk misalkan 6 bulan atau 1 tahun waktu foto itu diambil atau seperti apa untuk teknis pengambilannya untuk periode waktunya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebelum-sebelumnya pernah ada yang mengikuti di kategori pelajar atau mungkin nanti kedepannya Astra memang ada kategori tersendiri yaitu kategori pelajar mungkin?